acara berikutnya adalah kategorisasi 5-10 menit. Mudah-mudahan bisa dapat baca Ustaz Filipus dari Monik pada Filipus. Ustaz pakai itu tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tardu ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadits man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Sadaqallahu alaihi wa rasulul karim. Alhamdulillah, teman-teman jemaah sekalian yang sempat hadir, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang barusan bersyahadat, saudara siapa tadi? Lewi Kemoko. Ya, namanya betul-betul ya non muslim sekali. Yang diambil dari Alkitab itu sendiri, dari Bible sendiri. Dan alhamdulillah saya ucapkan selamat Anda setelah sah menjadi seorang muslim, dan kami doakan mudah-mudahan Anda menjadi seorang muslim yang kafah, seluruhnya menjalankan hukum, patuh kepada hukum Islam, syariat Islam, menjalankannya hingga mau memisahkan kita, hingga mau menjemput kita, memisahkan nyawa daripada jasad kita, hingga kita menemui Maha Pemberi ganjaran pahala yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk saya juga adalah seorang mu'alaf, maka memang kata kisah saya ini seolah saya kembali mengajari umat saya, namun kali ini berbeda karena kali ini berbicara tentang tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang kebenaran yang hakiki, yaitu menjalankan firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Selama ini kita merasa menjalankan firman Tuhan, padahal bukanlah firman Tuhan yang sesungguhnya. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara Lewi, insyaallah kalau bisa diganti namanya, ada nama hijrah. Oke, nama akte, nama KTP mungkin nggak bisa diganti karena itu berhubungan dengan data diri ya, kependudukan dan sebagainya, ijazah atau apapun. Tapi kalau bisa harus ada nama hijrah. Saya sendiri Filipus Kristian nama baptisnya, Filimo nama aktenya, sementara Muhammad Fadli adalah nama hijrahnya. Dan lebih dikenal dengan Fadli dan Filip. Kalau di dunia Kristologi mereka lebih dikenal Filipus Kristian, sementara kalau di masjid dan di sekolah tempat saya mengajar itu mereka mengenal saya dengan Muhammad Fadli. Karena itu nama hijrah. Supaya insya Allah kita akan dipanggil menurut nama-nama kita, insya Allah di yaumil akhir. Malaikat tidak memanggil Lewi, Lewi ada di dalam kita. Jadi barang siapa meniru-nirukan suatu kaum akan dibangkitkan, kata Rasulullah, dengan kaum tersebut pada hari kiamat. Kita mengikuti orang-orang yang hidup berkelima lalu hedonisme, kita akan bangkit dengan orang itu. Kita meniru-nirukan Rasulullah senah-senahnya, perintah-perintahnya, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kan nama ia fil jannah. Itu artinya barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasul, berarti dia cinta kepada, dan barang siapa cinta padaku akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Rasul, bukan janji kampanye. Janji Rasul, ya, dan amin kalau istilah agama lamanya kita ini, ya dan amin akan terjadi dan bukan hoax. Ini yang perlu diperhatikan oleh saudara kita yang baru. Selamat, Anda telah menjadi cari kertas putih yang
dosanya baru dihitung mulai detik hari ini saat Anda melantunkan pengakuan penyerahan diri terhadap hukum-hukum syariat dengan melantunkan syahadat. Selamat, mudah-mudahan Anda belajar mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh, mendekati ulama, mendekati orang-orang yang soleh, mendekati orang-orang yang alim untuk mempelajari syariat Islam secara kafah, secara keseluruhan untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan menikah dengan wanita yang soleha dan insya Allah menjadi keluarga yang benar-benar mengamalkan syariat Islam. Jadi ini belum menikah, jadi bukan karena wanita ya. Kebanyakan yang murtad dari Islam itu karena wanita harta tahta. Beliau, jadi Anda juga sama dengan saya masuk Islamnya 2009, menikah 2016. Jadi ada 7 tahun rentan waktu untuk menyelamatkan diri dari tuduhan bahwa saya adalah, istilah keren sekarang, istilah sebenarnya itu bahasa jahil, malah lendir. Itu hina sekali memang, bukan mereka untuk seorang wanita. Padahal itulah sebenarnya sama saja secara Allah untuk memanggil kita, menyelamatkan kita lewat pekerjaan, lewat pernikahan, sama saja lewat hidayah yang baik. Akhirnya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saudara kita yang satu ini, jadi dengarkan baik-baik bahwa Anda tidak sebenarnya, kalau bisa saya berbicara dengan bahasa teologi, dengan bahasa kristologis. Memang kalau didengar oleh orang yang jarang mendengarkan ceramah dari orang-orang kristolog ini agak seperti nyeleneh sedikit, seperti menyimpang, seperti agak ambigu atau agak rancu kedengaran. Ya, jadi Anda tidak keluar. Perkataannya adalah seperti ini, bahwa saudara ini tidak keluar sebenarnya dari Kristen. Ya, dengan bersyahadat mengakui Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul, tidak berarti Anda lepas dari Kristen. Tidak berarti Anda pindah agama, tidak. Justru dengan beragama Islam Anda telah menjadi Kristen yang sejati. Dengan beragama Islam Anda telah menjadi orang yang benar-benar menjalankan firman Tuhan, menjalankan itu isi Alkitab yang sebenarnya. Sebab isi Alkitab yang sendiri yang menyuruh kita untuk bersyahadat. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, bahwa engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku Yesus Kristus yang Dia utus. Coba kasih bahasa Arab. La ilaha illallah wa ana Isa Rasulullah. Ya kan? Syahadat. Dan bahwa Dia hanya utusan, Yohanes 5 ayat 30. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan penghakiman yang kudengar dari Tuhanku, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendak sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini jelas sekali dia adalah seorang rasul. Seperti yang sudah dikemukakan oleh pengurus personel Hagia Sophia tadi, bahwa Alkitab menyuruh melarang makan babi. Ya kita lah orang Islam yang makan babi. Di sana malah makan babi dianggap halal, dan tidak makan babi dianggap diperhamba oleh hukum Taurat. Disunat dianggap hina, di sana Kristus tidak berguna, Yesus tidak berguna, tidak diindahkan. Sementara kalau bersunat dia anggap berhamba kepada, menjadi budak hukum Taurat. Hukum Taurat dijadikan kambing hitam sebagai hukum yang paling menjijikkan, seolah-olah hukum yang tak sempurna. Padahal Taurat itu diturunkan oleh Tuhan kepada salah satu nabi yang paling agung. Salah satu dari nabi-nabi yang agung itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini yang perlu kita, dan Yesus menegaskan bahwa Taurat tidak dihilangkan. Aku tidak menghilangkan hukum satu iota saja dari hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Aku tidak datang untuk merubah hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Menggenapi ini berarti yang sudah ada ditambah, bukan ganti. Lain lagi cerita diganti dengan konotasi kata diganti, dan menggenapi berarti yang ganjil digenapi, ya, supaya lebih sempurna digenapi. Bukan berarti yang lama tidak sempurna, tapi sesuai zaman berlaku ditambah lagi dengan satu. Seperti itu. Nah, biar tidak panjang lebar, bahwa ketahuilah bahwa dengan bersyahadat, dengan mengatakan Allah satu-satunya Tuhan yang benar, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya jalan keselamatan melalui perintah Rasulullah SAW. Tadi sudah melantunkan La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Jadi artinya apa? Dia ada Tuhan yang layak disembah. Di sana ada kata nafi dan isbat. Berarti
La ilaha, tiada Tuhan, kau nafikan Tuhan manapun, illallah, kecuali Allah. Berarti tidak ada peribadatan, tidak ada ketakutan, tidak ada yang kamu takuti, yang kamu percaya kecuali hanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Rasulullah, maksudnya apa? Yaitu percaya kepada Allah dan mengikuti peribadatan sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Maksudnya Muhammad Rasulullah itu maksudnya bukan berarti seolah-olah Muhammad ini bagian dari syahadat itu lantas Muhammad ini seperti setara dengan Tuhan, bukan. Maksudnya percaya kepada Allah melalui petunjuk yang telah Allah tunjukkan sendiri melalui Nabi Muhammad. Lewat Muhammadlah firman itu disampaikan dan cara mengerjakannya yang telah Allah tunjukkan melalui Muhammad. Maksudnya Muhammad Rasulullah di situ. Islam percaya kepada Allah, yakin kepada tauhid, tapi mengamalkannya tidak sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan, maka itu bukan Islam namanya. Islam yang sesungguhnya adalah sesuai dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mengatakan hanya percaya kepada Allah, tapi beriman, cara beribadah bukan seperti yang ditunjukkan, bukan sesuai sunnah. Kata Rasul sendiri, "Man amilu amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan segala sesuatu amalan agama, peribadatan apapun yang tak sesuai dengan apa yang diterima dari kami, dari Allah, dari malaikat dan dari saya sebagai Rasul, kata amruna, dari kami, dari pihak kami, fahuwa rad, maka amalannya tertolak. Itu yang disebut dengan Muhammad Rasulullah. Ini mudah-mudahan kita dipahamkan oleh kata ini. Dan sekali lagi kita tidak keluar dari kami, justru menjadi pelaku firman yang sebenarnya. Karena di sini kita bebas mengamalkan isi Alkitab dengan bersunat. Setelah ini cari orang kita hitan. Saya sendiri hitan 2 kali lah. Hitan pertama di syahadat karena nggak sempurna, ke pesantren disempurnakan karena kurang terbuka. Dan sebenarnya itu harus bersih supaya tidak menyimpan najis di antara kulit itu. Harus bersih betul, kulitnya itu harus bersih betul. Khatan itu dikerak betul. Salah, mereka menertawakan kita karena mau dipotong. Silakan buka Kejadian pasal 17. Di sana ada perjanjian kekal. Arti kekal berarti tanpa batas antara Allah dengan Abraham. Turun temurun berarti tidak ada batasan kasta, tidak ada batasan waktu, turun temurun. Selama masih keturunan Abraham, masih tetap anak cucu, maka hukum itu tidak akan pernah mubazir, tidak pernah basi, tidak pernah kadaluarsa. Itu pengertian daripada disunat. Berjilbab ada di dalam surat Korintus pasal 16. Perempuan yang berjilbab ada dalilnya dalam Alkitab. Tetapi di sana nggak boleh berjilbab, disangka salah. Nah di sini kita boleh mengamalkan Alkitab di sana. Jadi kita tidak pernah keluar dari Alkitab, justru mengamalkan Alkitab yang sebenarnya. Karena sesungguhnya pengikut Yesus yang setia, pengikut Yesus yang sejati adalah Islam sendiri. Karena Islam yang menunaikan sunnah-sunnah daripada Yesus, daripada Isa alaihissalam itu sendiri. Tidak ada satupun peribadatan, cara beribadah, cara bertauhidnya Rasul Allah yang satu ini yaitu Isa alaihissalam, kecuali Islam itu sendiri. Jadi ketahuilah bahwa kita justru mengikuti Yesus dengan setia. Yesus dihitan, Lukas pasal 2 ayat 21. Kita juga dihitan. Lukas pasal 2 ayat 21, Yohanes 17 ayat Kejadian pasal 17 ayat 3 tentang hitan. Nah kita dalam Islam dihitan. Jadi kita tidak mengikuti siapa, mengikuti Muhammad, mengikuti Yesus dan mengikuti Muhammad karena Muhammad mengukuhkan ajarannya. Kemudian ada lagi ajaran tentang bertauhid kepada Allah, saya sudah sampaikan ayat 17 ayat 3 dan seterusnya. Hukum yang paling utama kata Yesus, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa, Tuhan Allah kita, kata Yesus. Berarti kita ini, berarti termasuk yang mendengar, yang berbicara juga kita di dalam hal ini. Tuhan Allah kita itu Esa, harusnya Tuhan Allah kalian itu gue, saya, harusnya kan begitu. Tapi dia katakan dengarlah wahai Israel, hukum yang paling utama itu adalah dengarlah wahai Israel,
Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu esa. Seperti itu ya, jadi paham bahwa kita tidak pernah sampai hari ini saya juga masih merasa saya orang Kristen. Dengan saya aja, dengan saya berjumpa, dengan saya sholat lima waktu, saya justru sebagai Kristen. Apa Kristen sih? Pengikut Kristus, pengikut orang yang diurapi. Siapa itu Kristus? Yesus, Isa alaihissalam. Tapi Yesus yang benar ya, bukan Yesus yang dikarang-karang, bukan Yesus yang ditulis oleh tangan manusia. Yesus yang informasinya kita dapat dari kitab yang diobrak-abrik per dekade. Nah, bukan seperti yang berita yang itu, yang sebenarnya Yesus atau Nabi Isa yang sebenarnya. Ini yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan bahwa katekisasi ini saudara Lewi setelah bersyahadat mendapatkan hidayah kepahaman kepada Allah dan hidayah kekuatan untuk mengamalkan agama ini. Sebab hidayah itu ada berbagai tingkatan. Hidayah pertama yaitu ikhlas hati ingin memberi diri untuk bersyahadat. Hidayah yang kedua adalah kepahaman akan keilmuan. Paham itu belum tentu taat. Dan yang ketiga ketaatan untuk menjalankan itu. Keempat istiqomah hingga kematian itu. Dan kalau sudah mati maka itu sudah tidak ada lagi urusan. Urusannya malaikat dengan Allah yang memberikan kepada kita. Dan insya Allah setelah ini dosa Anda baru dihitung detik setelah kita mengangkat kaki dari masjid. Mudah-mudahan lewat katekisasi ini saudara Lewi menjadi dikuatkan dan benar-benar serius dalam Islam. Dekatilah orang-orang yang terjun di agama, dekatilah orang-orang soleh, dekatilah orang-orang yang alim, dekatilah orang-orang yang senantiasa terpaut hatinya kepada Al-Quran, terpaut hatinya kepada masjid. Jangan mendekati, jangan berbaur dengan orang-orang yang menjauhkan kamu daripada agamanya. Sehingga lunturlah imanmu dan mulailah setan masuk ke dalam yang mengajak kamu untuk murtad lagi dari agama ini. Ini yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan ini manfaatnya, ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan sebenarnya dari kedua ikhwan saya sendiri sebagai makhluk yang masih tolabul ilmi. Saya juga masih belajar, tidak lebih daripada saudara lainnya. Ini yang perlu disampaikan. Ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah dengan hidayah yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara Sakit. masyarakat terakhir. Masuk 3 Semoga